Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saudara ya. Hari ini kita akan mereview sebuah alat bantu listrik kembali. Alat ini adalah ELCB, alat bantu yang bekerja di 220 volt ya. Sebenarnya alat ini sudah lama, tapi kemungkinan masih banyak yang belum mengenalnya. Oke ya, alat ini adalah suatu alat yang berfungsi untuk pendetek kebocoran arus listrik ya. Biasanya alat ini dikenal alat anti setrum dan anti kebakaran yang disebabkan oleh kebocoran arus listrik. Wow, informasinya sih kayak gitu. Kayak hari ini kita akan tes alat ini dengan 3 tahap pengetesan. Yang pertama, sentuhan kabel fas pada posisi tubuh tidak terhubung dengan grounding. Yang kedua, sentuhan pada posisi tubuh terhubung langsung dengan beton atau keramik. Nah, itu sama dengan kayak langsung terhubung ke tanah ya. Sakitnya bukan main itu kalau kena setrum di situ. Yang ketiga, sentuhan kabel langsung menuju grounding atau pentanahan, yaitu yang akan kita tes. Tapi sebelum kita tes masuk ke tahap pengujian, kita ngobrol-ngobrol dulu ya tentang ELCB ini. ELCB adalah sebuah alat bantu listrik yang mempunyai fungsi sebagai pengaman dari risiko kebocoran arus listrik. Artinya dia hanya punya satu fungsi, yaitu pendetek kebocoran arus listrik. Nah, oke ya, banyak hal yang menjadi penyebab kebocoran arus listrik. Salah satunya adalah tersentuhnya kabel fas oleh makhluk hidup atau yang biasa disebut dengan istilah kesetrum. Nah, akibat dari kebocoran arus listrik itu akan berdampak kepada kos listrik yang bengkak, kebakaran, kesetrum hingga mengakibatkan kematian. Kita akan tes dan berbagi pengalaman mengenai ELCB ini ya. ELCB ini memang hanya mempunyai satu fungsi, tetapi pada ELCB yang sudah beredar dia memiliki perbedaan. Nah, bedaannya itu ada di sini ya. Kelihatan nggak? Yang di sini yang membuat ELCB beda itu di sini. 30 mA miliampere. Kalau yang 25 ampere ini nggak pengaruh dia. Oke ya. ELCB yang saya pegang ini kan 30 miliampere. Itu tingkat sensitif untuk proteksi kebocoran arus yang diakibatkan oleh sentuhan langsung atau tidak langsung oleh manusia, atau biasa disebut dengan istilah kesetrum. ELCB ini akan trip jika kebocoran arus tersebut telah mencapai tingkat sensitifnya 30 mA. ELCB ini ada juga yang 100 mA, 200 dan 300. Cuma fokus kegunaannya itu beda ya. Kalau 100 mA sampai 300 mA itu digunakan untuk anti kebakaran ya. Oke, jadi kalau kita ingin memasang ELCB ini di rumah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama, ELCB harus ori asli, bukan KW-KW-an ya, pasti dong. Yang kedua, pasang ELCB sesuai dengan keperluannya. Anda inginkan ELCB yang anti setrum atau yang anti kebakaran? Nah, ini sangat penting loh. Masalahnya kalau kita perlu yang anti setrum,
tapi yang dipasang adalah ILCB anti kebakaran, maksudnya ILCB yang di atas 30 mA. Nanti suatu saat pas ada yang kesetrum, bukannya ILCB ini yang trip, tetapi kita yang anjlok duluan. Asalnya batas maksimal tubuh manusia sanggup menahan aliran listrik itu hanya 50 mA kalau nggak salah ya, kalau tidak salah, saya lupa juga. Oke, yang ketiga yang harus diperhatikan adalah pemasangan atau instalasi LCB harus benar. Ya, kalau salah ya nggak berfungsi juga. Ini yang keempat. Nah, ini cuman asumsi saya saja ya, yang keempat ini. Berdasarkan pengalaman saya sudah pasang 1 tahun LCB ini. Yang keempat itu, jangan dekatkan ILCB dengan kontaktor. Nah, jadi jika instalasi listrik yang menggunakan kontaktor, jauhkan ILCB ya, minimal menggunakan kabel lah 50 sampai dengan 60 cm ya. Wah, kenapa jadi begitu? Nah, karena kinerja ILCB akan terganggu jika berdekatan kontaktor. Ya, ini kemungkinan saja ya. Kontaktor kan ada medan magnetnya. Di mana perbedaannya antara dekat IL. Oke ya, kita tes simulasikan cara memasangnya dulu ya. Sebelum ngetes, sebab kalau ngetes sebentar aja kita. Nah, kita sediakan posisi incoming ILCB ini, posisinya di atas ya. Di sini ada N, ini untuk kabel netral, berarti yang satunya itu untuk kabel fast ya. Jadi 2 kabel incoming dari kWh meter itu masuk dua-duanya sini ya, kita pasang ya. Nah, ini warna coklat, ini fast, netralnya di sini ya. Oke. Dan output netralnya ini kalau kita di kotak MCB kan ada extension kabelnya kayak ini. Nah, kalau untuk netralnya masukkan sini aja biar mudah untuk menyambungnya, untuk memasukkan ke lin instalasi rumah. Nah, karena ILCB ini hanya mempunyai satu fungsi, pendetek kebocoran, berarti dia tidak mendetek ada kabel yang short atau ada konslet dari instalasi, maka kita wajib berdampingan dengan MCB. Jadi MCB ini kan fungsinya untuk mendetek kabel short, ada konslet, MCB yang bertugas untuk memproteknya. Nah, jadi output kabel fast dari ILCB masuk ke MCB ya. MCB itu rata-rata incomingnya posisinya di atas. Kalau menurut aturan yang membuat ini MCB, rata-rata dia incomingnya di atas dan outputnya itu di bawah. Nah, ini kita gunakan sebagai lampu indikator ya. Indikator mewakili instalasi rumah, bebannya di rumah. Nah, simpel kan kalau untuk pemasangan LCB.
sekarang kita tes nyalakan. Hidupkan. Nah, nyala. Nah, setelah selesai kita pasang, kita on, beban hidup, kita wajib melakukan tes. Ini ada tombol kecil di sini. Nah, setelah kita pasang di aplikasi rumah kotak MCB kita wajib mentesnya. Nah, kalau dia trip seperti ini berarti LCB-nya sudah berfungsi. Kalau dia tidak trip kita tekan berarti rusak LCB-nya. Oke ya, sebentar saja kita masang ini. Sekarang kita lanjut ke pengetesan ya. Uji apa benar LCB anti setrum. Nanti kita tes dan di akhir pengetesan nanti kita ambil kesimpulan ya. Jangan di skip biar semuanya jelas. Oke ya, di rumah saya ini sudah terpasang LCB 0,030 mA. Berarti benar ya untuk anti setrum ini. Nah, ini mengapa di luar? Tadi sudah saya jelaskan ada pengaruh terhadap kontaktor. Kalau dulu-dulunya kita memang di dalam posisinya. Coba kita buka ya. Nah, ini kontaktor kita. Kemarin di sini posisinya. Tutup ya. Kan kalau di sini dilihat dekat aja. Padahal ini tidak dekat loh. Kita extensionnya mengeluarkan ini kabel. Nah, kelihatan nggak kabelnya? Bentar ya. Ah, ini ada kabel. Jadi kabel ini kemarin tuh 60-70 cm muter ke atas. Jadi jaraknya jadi jauh sama kontaktor. Ya, sekarang kita tes. Nah, lampunya kelihatan nggak atas pennya? Ya, kita sentuh. Nah, kelihatan. Nah, ini ada setrum sedikit ya, sejari, cuman kecil setrumnya arusnya. Nah, aku tadi kan jarak dengan kontaktor jauh, setrumnya segini deh. Nah, kalau dia berdekatan dengan kontaktor, pengalaman saya beberapa bulan yang lalu, setrumnya itu sampai siku. Jadi besar pengaruhnya kalau dekat kontaktor. Sekarang kita tes pada posisi tubuh dalam keadaan terhubung dengan grounding. Pas. Oke ya, ini posisinya beton. Bukan plastik, apalagi kayu ya, murni keramik. Nah, yang pernah kesetrum di keramik itu tahu rasanya bagaimana, berlipat-lipat rasa setrumnya itu. Pengalaman sebelum memasang LCB, aku pernah setrum di sini waktu memperbaiki engkol ini ya. Ujung obeng ini kemarin itu pas kebetulan saya memakai obeng standar biasa, tidak standar listrik yang polos seperti ini. Pas mengencangkan baut, kesentil kabel pas, rasanya kayak digebukin, dada ini kayak ditendang dan saya hampir jatuh. Padahal itu setrumnya enggak sampai 1 detik, berlipat-lipat rasanya. Jantung deg-degan, napas ngos-ngosan, berarti yang kena jantung dan paru-paru.
Oke ya, sekarang apakah setrum menggunakan ELCB sama seperti itu? Nanti saya ceritakan juga pengalaman bulan-bulan kemarin. Oke ya, kamera. Nah, pause. Ini arahkan ke ini. Kita tes dulu arusnya berapa ya. Nah, kalau yang di depan tadi kita lupa ngetesnya, tapi itu memang dari VRN 217 volt ya. Dekatkan, kelihatan kah? Ini 217, posisi di atas keramik atau beton. Wow, ya kamera, kita cuma nyentil ya biar tahu rasanya. Wow, jadi rasanya itu ya, saya tidak sanggup untuk mengelus seperti kayak di depan tadi, dari kepala bawah sedikit, cuman karena sentilan saja tadi sudah segitu rasanya, padahal sudah pakai ELCB. Tetapi dibandingkan setrum dengan tanpa ELCB ya berlipat-lipat puluhan kali lah dibandingkan tidak menggunakan ELCB. Pada bulan-bulan yang lalu, setelah pasang ELCB kan aku sudah sekitar hampir 1 tahun. Saya nyentuhnya bisa, saya sentuh bisa, saya elus bisa, setrumnya sampai sini. Yang bulan-bulan kemarin ya, hari ini gak berani aku nyentuhnya. Dan saat berdekatan dengan kontaktor, itu setrumnya dari kepala sampai kaki, tapi separuh itu bergetar semua. Saya paksa sentuh, itu pun tetap bergetar tubuh. Nah, jadi jelas perbedaannya berdekatan dengan kontaktor dengan jauh dari kontaktor. Oke ya, pengetesan kedua sudah selesai. Kita ke pengetesan nomor 3. Oke, tadi tes 1 dan tes 2 sudah kita lakukan. Sekarang kita tes dengan terhubung langsung dengan grounding ya, kabelnya. Coba kita tes ya. Nah, trip kan. Nah, berarti udah semuanya komplit testingnya. Pause. Oke, tadi kita sudah tes habis. Tes 1 sudah, tes 2 sudah, tes 3 juga sudah. Nah, untuk rumah yang menggunakan rangka baja itu usahakan kalau menggunakan ELCB ya, salah satu dari rangka bajanya buatlah kabel seperti ini, buat lubang, kasih baut, kasih kabel, dan satukan ke grounding yang ada di dekat KWH, atau buat lagi grounding baru, jadi aman. Seandainya ada kebocoran kabel pada plafon, LCD pasti akan trip. Demikian ya. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.